Selamat sore sahabat Femina, kita ketemu lagi dalam acara Live Femina Live COVID Update sebagai bagian kerjasama dari Femina dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk bersama-sama menekan laju penyebaran virus COVID-19 dengan perilaku hidup sehat dan taat melaksanakan protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Saya Isyana Atiningmas, jurnalis Femina, hari ini akan memandu perbincangan sore kita hari ini mengenai update COVID-19 di penghujung tahun 2020 ini. Selamat datang untuk para pemirsa yang sudah bergabung dengan kita. Kalau silakan sharing Facebook Live ini di timeline Anda untuk bersama-sama dengan teman-teman Anda untuk mengikuti perbincangan seru kita sore hari ini. Nah, tanpa terasa sudah 10 bulan kita hidup bersama pandemi. Nah, di penghujung tahun 2020 ini rencana vaksin COVID-19 menjadi harapan baru untuk kita semua keluar dari pandemi. Nah, tapi perilaku 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, serta menjaga jarak, ini akan diperkuat lagi dengan vaksin COVID-19. Nah, awal Desember lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa setiap masyarakat Indonesia akan mendapatkan vaksin gratis tanpa syarat. Nah, pemerintah juga sudah menunjuk 6 perusahaan untuk menyediakan vaksin di Indonesia, yaitu Sinovac asal Cina, vaksin merah putih dari Bio Farma, AstraZeneca Inggris, Moderna Amerika Serikat, Sinopharm Cina, dan Pfizer and BioNTech kerjasama Amerika Serikat dan Jerman. Nah, begitu banyak nih pertanyaan di luar sana mengenai apa sih perbedaan dari ke-6 vaksin ini. Nah, kita akan membahas sore ini apa perbedaannya dan bagaimana efektivitas dari vaksin-vaksin ini. Nah, apalagi kita juga akhir-akhir ini mendengar bahwa ada mutasi virus COVID-19 yang sudah ditemukan di Inggris dan sekarang bahkan kabarnya sudah mencapai beberapa negara termasuk Singapura yang notabene tetangga dengan Indonesia. Nah, ini kita juga perlu waspadai apakah vaksin COVID-19 yang kemarin dibuat itu juga bisa tetap efektivitas melawan mutasi virus COVID ini. Nah, untuk itu sore hari ini Femina akan mengundang dosen epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, yaitu Mbak Laura Nafika Yamani, SSI, MSI, PhD. Beliau ini mengambil studi mengenai virologi yang berkaitan dengan penyakit infeksi dan tropis di Jepang. Nah, saya akan menyapa dulu Mbak Laura. Mbak Laura. Selamat sore, Mbak Isyani. Selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Laura. Apa kabar? Baik di sana? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Oke, nah gimana kabarnya? Di sini masih aman terkendali sepertinya. Liburan nggak kemana-mana, tetap bekerja dan tetap di rumah. Oke, Mbak Laura, sebelum kita bincang-bincang, saya mau mengingatkan untuk para pemirsa yang ingin bertanya mengenai seputar vaksin ke Mbak Laura, bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan sampaikan dan Mbak Laura akan menjawabnya dengan sederhana ya Mbak Laura, tentunya dengan bahasa-bahasa yang tidak terlalu rumit nih. Nah, mudah-mudahan. Oke. Sebelum kita masuk mengenai vaksin nih Mbak Laura nih, ini mau tanya nih, ini kan sudah ditemukan virus COVID-19 yang bermutasi nih. Nah, jumlahnya sementara di Inggris dan sejumlah negara sudah menutup sementara akses transportasi ke Inggris. Dan berita baru juga udah sampai ke Singapura dan Australia virus ini. Nah, Mbak Laura yang yang selalu update tentang virus-virus ini, menurut Mbak Laura gimana kan? Soalnya katanya 70% lebih menular dibanding virus COVID yang pertama kali ditemukan, Mbak Laura. Gimana Mbak Laura?
Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Mbak Isyana yang sudah Ya. mengundang beserta kru dari Femina. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa sharing ya secara bersama-sama tentang update COVID-19, terutama yang di Indonesia ya. Mungkin juga terkait tentang vaksin, kemudian juga nanti mungkin enggak apa-apa ditanyakan kalau misalkan ada hal-hal yang masih bingung ya terkait dengan vaksin ini. Kemudian kalau ditanya ya, ini kan kita juga menghadapi yang namanya virus yang sudah termutasi ya. Jadi informasi ini sebetulnya bukan pertama kalinya. Jadi kita tahu bersama bahwa sekitar bulan Agustus atau September ya, SARS-CoV-2 ini kan juga sudah mengalami mutasi. Jadi mutasi yang pertama yang kemudian di blow up ya, dan juga sama ditemukan di Eropa waktu itu pertama kali. Jadi ditemukan di Eropa Barat dan mutasi ini kan diberikan tipe D614G ya, di mana tipe mutasi ini juga dikaitkan dengan penyebaran dari kasus COVID-19 yang cukup tinggi gitu ya di Eropa. Kemudian juga tidak hanya ditemukan di Eropa waktu itu, juga negara-negara lain, Amerika, sampai pada akhirnya ternyata tipe strain mutasi ini menjadi yang dominan ya di seluruh dunia. Jadi tipe D614 ini juga sudah ditemukan di Indonesia. Jadi tipe ini memang berbeda dengan tipe yang berasal dari Wuhan ya, yang pertama kali kita anggap sebagai originalnya kan di Wuhan. Nah, ini berbeda karena di Wuhan ini tidak memiliki mutasi itu, tapi setelah sampai ke Eropa gitu kan, kemudian ditemukan jenis mutasi itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri gitu ya, awal pandemi itu beberapa universitas kan juga sudah melakukan analisis sekuen ya dari whole genome virus. Jadi kalau virus ini kan dia punya materi genetik ya, genomiknya itu seperti apa. Kemudian dipetakan polanya ternyata memang di awal-awal pandemi yang di Indonesia itu belum muncul yang namanya mutasi D614 ya. Kemudian diinformasikan kembali bahwa muncul tapi tidak banyak. Waktu itu ya hanya sekitar, karena kita tahu juga bahwa di Indonesia ini kan sangat kurang ya. Jadi penelitian mengenai whole genome dari virus ini, kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, khususnya yang di Inggris gitu ya. Kenapa kok di Inggris itu sampai menemukan mutasi virus ya? Jadi sampai mengumumkan mutasi virus jenis X gitu misalkan. Nah, ini karena memang sistem surveillance yang di negara Inggris ini sangat bagus ya. Jadi secara teknologi mereka mumpuni, artinya mereka sudah ada fasilitas itu. Tidak hanya sekedar melihat ada virus atau enggak, tapi juga melihat bagaimana sih karakteristik dari virusnya itu dengan menggunakan ya tentunya teknologi yang maju juga ya. Jadi kalau mengikuti pemberitaan gitu kan, informasi yang disampaikan di media massa ya, media televisi, ini kan ada teknologi yang namanya next generation sequencing ya. Jadi dari alat itu mampu mendeteksi keberadaan dari mutasi virus gitu ya. Sedangkan kalau ditanya di Indonesia ini apakah mampu? Ya sebetulnya mampu gitu ya, tapi memang tidak menjadi suatu kegiatan yang rutin. Artinya ya karena kita kan masih fokus pada pemeriksaan sehingga ya tidak mendapatkan seperti yang di Inggris dapatkan kan gitu ya. Jadi kalau di Inggris itu kan untuk yang tipe mutasi kedua ya, ini kan yang baru-baru saja diinfokan gitu kan bahwa di Inggris ini ternyata ada tipe baru yang mungkin lebih bisa dikatakan lebih banyak ya mutasinya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu hanya satu titik mutasi ya, jadi D614G. Tapi yang akhir-akhir ini diberitakan itu sampai sekitar 17 titik mutasi. Nah, mutasi ini paling banyak juga berada pada daerah protein spike dari virus, di mana protein spike ini sangat penting ya, karena kita tahu pengembangan vaksin juga menggunakan daerah itu. Ya, kemudian juga metode deteksi ya, metode deteksi diagnosis juga menggunakan pada posisi protein itu gitu kan. Kemudian juga obat-obatan ada yang didesain juga menggunakan posisi yang sama yaitu protein spike tersebut. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan gitu ya. Jadi ketika
nantinya memang banyak mutasi terjadi pada posisi protein spike, ini apakah ada dampak kelanjutannya gitu ya. Walaupun yang sampai sekarang informasikan ini kan belum ada ya. Jadi belum terkait tentang dampak-dampak lanjutan. Jadi hanya dari hasil analisis itu secara secara ya komputasi ya, itu melihat bahwa memang tipe mutasi ini bisa menyebabkan daya tular yang lebih tinggi ya dibandingkan yang tanpa adanya mutasi itu gitu kan. Nah, ini sampai sekitar 50 bahkan sampai 70%. Nah, ini yang dikhawatirkan ya kalau sekarang penemuannya masih dalam tahap itu ya, tapi kita tidak tahu apakah kemudian berdampak pada hal-hal yang lain. Nah, ini seperti produsen-produsen vaksin ya, seperti Pfizer, Moderna yang di Amerika ya, kemudian di Jerman ini juga melakukan investigasi. Jadi melakukan eksperimen di laboratorium apakah betul ada dampak kemunculan mutasi ini pada keefektifan dari vaksin yang sudah dikembangkan. Tapi pernyataan awal dari ya CEO produsen vaksin tersebut mengatakan bahwa mereka optimis bahwa vaksin ini tuh masih bisa bekerja walaupun muncul strain mutasi yang baru yang tipe yang sekarang itu ya mutasinya seperti itu. Yang dikabarkan sekarang itu hanya berpengaruh kepada tingkat penularannya yang lebih cepat ya, Mbak Laura ya. Belum ada informasi terbaru mengenai hal-hal yang lainnya ya. Oke, ya. Mbak mau bertanya sedikit nih, boleh nggak dijawab tidak agak singkat gitu? Ini pertanyaan bodoh mungkin dari saya gitu. Kenapa sih virus ini bisa bermutasi dan kenapa mutasinya itu kok ada di, kalau kita lihat polanya ada di Eropa ya Mbak ya gitu. Apakah mungkin juga di Asia seperti di Indonesia ini si virus ini bermutasi juga gitu? Iya, jadi bukan pertanyaan bodoh ya Mbak Isyana. Ini juga mungkin masyarakat umum yang awam ya tentang ya mungkin tidak banyak juga orang-orang yang mengetahui tentang ini gitu ya. Jadi kalau seperti saya memang kan fokus penelitiannya terkait dengan virus gitu kan. Jadi banyak tahu dibandingkan dengan mungkin masyarakat secara umum ya. Nah, kalau ditanya kenapa kok virus ini bisa bermutasi gitu ya, ini memang karakter alamiahnya virus gitu ya. Jadi secara natural virus ini tuh mampu melakukan perubahan-perubahan genetik. Ya, jadi apalagi virus ini kan termasuk dalam kelompok virus RNA. Jadi kalau kita belajar tentang virus RNA ini, memang dia sangat mudah untuk merubah genetiknya ya. Kenapa kok dia bisa merubah genetik? Ini memang tergantung dari lingkungannya. Tapi lingkungan yang dimaksud untuk virus ini bukan lingkungan yang seperti lingkungan manusia ya, yang alam gitu ya. Tapi lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan dalam host, dalam inangnya. Jadi virus ini kan tidak bisa kemudian berkembang biak ketika tidak menemukan host. Host yang dimaksud ini adalah kan manusia. Jadi ketika dia menginfeksi manusia, maka lingkungan yang dimaksud itu ya di dalam tubuh manusia itu gitu kan. Nah, kemudian ketika dia menemukan hostnya ya, inangnya, virus ini dengan mudah untuk melakukan perkembangbiakan. Jadi melakukan replikasi, memperbanyak diri gitu ya. Jadi kalau seperti manusia ini kan harus ketemu pasangannya dulu untuk memperbanyak diri ya. Artinya menghasilkan keturunan. Tapi kalau untuk virus ini ya paling tidak dia harus menemukan hostnya. Jadi hostnya ini kan manusia. Jadi ketika sudah menemukan inangnya ya manusia, kemudian dia bertemu dengan reseptor, jadi klik ya, reseptor sel di dalam manusia, maka virus ini akan bisa mudah untuk masuk menginfeksi ke sel manusia. Dalam hal ini ya kita tahu bersama bahwa virus ini kan mencari reseptor yang disebut sebagai AC2. Ya, jadi AC2 ini juga sebetulnya tidak hanya di satu organ ya, di beberapa organ, tapi ya yang mayoritas adalah organ dari paru-paru. Makanya kan paling banyak menginfeksi pada organ paru-paru. Nah, ketika si virus ini mendapatkan reseptor AC2 ya pada organ, kemudian masuk ke dalam sel ya. Jadi masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel dia mendapatkan rumahnya. Ya, mendapatkan rumahnya, kemudian dia bisa melakukan perkembangbiakan, memperbanyak diri, replikasi.
gitu ya. Nah, dalam proses replikasi virus ini itu tidak ada apa ya, tidak ada kelebihan ya. Kalau di manusia itu ketika kita memperbanyak sel, misalkan kita terluka ya di bagian kulit gitu, tapi kemudian nanti kulitnya bisa tumbuh kembali kan, artinya menjadi normal. Nah, sebetulnya selnya ini melakukan replikasi ya, tapi replikasinya ini yang terarah. Tapi kalau virus ini replikasinya tidak terarah. Artinya dia tidak mempunyai kemampuan untuk memperbaiki perubahan dari genetik. Jadi ketika melakukan replikasi perbanyakan diri ini ada kecenderungan untuk merubah genetiknya ya. Kemudian ya kalau perubahan itu bisa menjadi dua sisi ya. Perubahan genetik pada virus ini sebetulnya ada dua sisi. Ke arah melemahkan dari virus ya, atau yang kedua bisa memperkuat kondisi dari virusnya ini. Tapi kita tidak bisa memprediksi bahwa mutasi ini akan terjadi atau mutasi yang ke arah memperlemah virusnya ini akan terjadi. Nah, ini memang terjadinya secara natural. Ya, jadi itu akan terlihat ya ketika kemudian virus ini menampakkan karakternya seperti yang di Inggris ya. Ini kan sebetulnya sudah ditemukan sejak September sebetulnya tipe mutasi 17 itu. Tapi kemudian tidak dirilis secara langsung karena mengumpulkan bukti-bukti para ilmuwan di Inggris. Jadi untuk memperbanyak bukti-bukti sehingga bisa memperkuat bahwa hipotesisnya itu betul. Ya, dengan keberadaan mutasi virus ini ternyata ada sifat, ada perilaku biologis virus yang berubah. Gitu ya. Jadi kita tidak akan apa namanya bisa memprediksi bahwa virus ini arahnya ke arah yang baik untuk si virus ya, artinya menguntungkan virus. Apakah mutasi ini akan memperburuk kondisi dari si virus, artinya menjadi lemah virusnya ya. Nah ini yang memang di luar dari kendali kita gitu kan. Kemudian ya penampakan dari Misalkan ya. kalau misalkan tadi Mbak Laura berbicara kalau virus itu memperbanyak diri setelah dia ketemu hostnya dan tergantung kondisi hostnya dia akan mereplika dan kemungkinan bisa bermutasi. Nah, tadi pertanyaannya saya ajukan di awal, berarti mungkinkah si virus ini juga bermutasi di Asia atau di Indonesia bahkan? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan juga tergantung kondisi lingkungannya ya. Jadi hostnya ini siapa? Apakah hostnya ini dari ras Eropa gitu kan? Jadi kita berbicara tentang ras ya. Apakah kemudian hostnya ini Asia? Nah, karena memang ras ini mempunyai keterkaitan ya dalam metabolisme dari sistem imun gitu ya. Jadi pembentukan dari mutasi virus ini memang juga didukung atau disupport oleh ras tadi. Jadi mungkin ditemukan pertama kali di Eropa ya, karena ya dari sistem imun kan virus ini kenapa sih kok melakukan mutasi gitu ya? Tadi kan karena ada replikasi, kemudian kenapa kok mutasinya ini bertahan gitu ya? Kalau ditanya kenapa kok mutasinya bertahan, itu disesuaikan dengan lingkungan inangnya. Jadi sebetulnya kalau untuk kelompok usia produktif itu kan sistem imunnya kan bagus ya Mbak Isyana. Ya, jadi ketika ada infeksi virus yang masuk ke dalam tubuh, ya sistem imun di dalam tubuh kita itu berusaha untuk melawan, ya, melawan. Nah, perlawanan dari sistem imun kita itu juga akan dilawan lagi oleh virus. Jadi bagaimana kemudian virus ini bisa bertahan, ya, bertahan kemudian beradaptasi pada lingkungan host, ya, sehingga pembentukan dari mutasi ini akan menjadi lebih fit, lebih bertahan. Ya, jadi kalau kita lihat ya memang tipe yang terakhir ini kan berkembang di Eropa ya. Karena ya secara ras memang ya akan ada pengaruhnya secara tidak langsung seperti itu. Oke, berarti mungkin apakah karena dulu awalnya dia di Wuhan rasnya Asia maka dia ke Eropa akan berubah gitu. Ini pendapat saya sebagai orang awam. Ya, jadi gini, kalau dia menemukan host dan waktunya cukup lama dia tinggal di host itu ya, dalam hal ini kan inang manusia, itu maka si virus ini mempunyai kesempatan untuk melakukan mutasi semakin besar gitu ya.
Jadi kenapa kok ya sebetulnya bagaimana kemudian virus ini jangan sampai menemukan host. Jadi kalau masih ada kesempatan dia menemukan host, maka kesempatan untuk mutasi itu akan semakin tinggi. Berarti ya kemungkinannya itu sebenarnya ada ya Mbak Laura ya. Iya. Tapi kita juga Oke. tidak bisa memprediksi ya. Ketemunya Ya, di nggak bisa. Eropa atau di Inggris itu karena memang sistem surveillance di sana jalan. Ya, karena Jadi memang tadi seperti Mbak Laura yang bilang di awal, kita fokusnya masih ke tahap belum sampai tahap situ ya Mbak ya. Kita fokusnya masih dalam apa namanya pe, eh, pencegahan dan seperti itu ya ya. deteksi ya Oke, dari virus lebih ke arah itu sih kalau ya. di kita. Nah, kalau kalau di Inggris itu kenapa kemudian melakukan investigasi? Karena mereka melihat bahwa kenapa sih kok penyebaran kasus ini semakin tinggi gitu kan? Apakah ada kaitannya, ada korelasi dengan karakter virus gitu kan? Nah, kemudian ditemukan setelah dilakukan investigasi ya selama kurang lebih 3 bulan ya waktu itu. Jadi September sudah muncul. Ini kok enggak seperti virus sebelumnya gitu kan secara genetik, kemudian dilakukan monitoring sampai 3 bulan, ternyata memang ada perubahan secara genetik, kemudian dilakukan analisis secara komputasi. Memang dengan perubahan genetik itu ternyata eh, apa ya, afinitas itu keterikatan antara si virus ini dengan reseptor semakin kuat ya, artinya kan semakin lebih bertahan sebetulnya di host ya. Nah, itu kemudian juga ketika sangat apa atau lebih bertahan di dalam host, ini kan ada kemungkinan untuk bisa sebagai sumber penularan ketika manusia itu ketemu dengan manusia yang lain. Kan Oke. seperti itu. Oke, nah ini Mbak, kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin juga banyak yang bertanya di luar sana. Nah, sekarang itu kan kita kan sudah diumumkan nih bahwa kalau di Indonesia nanti akan ada 6 vaksin yang akan diberikan ke seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Sinovac, vaksin merah putih, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, dan Pfizer. Nah, Mbak, bisa dijelaskan nggak sih apa perbedaan dasar dari ke-6 jenis vaksin ini, Mbak Laura? Ya, terima kasih Mbak Isyana. Jadi mungkin ini ya, semoga saya bisa menjelaskan secara sederhana gitu ya. Jadi memang ada 6 kalau dari surat keputusan Menteri Kesehatan ya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita itu menyediakan 6 jenis vaksin ya yang boleh didistribusikan ke masyarakat kita. Nah, 6 vaksin ini memang ya berdasarkan dari yang pertama secara dunia ini kan mereka banyak yang mengembangkan ya untuk vaksin. Beberapa ilmuwan itu kemudian melakukan pengembangan vaksin dan ada beberapa produsen dari vaksin ini yang sudah merilis dari data uji klinis fase 3 ya kan, seperti Pfizer, kemudian Moderna, kemudian AstraZeneca ya yang dari Oxford University itu, kemudian juga yang terakhir ini kan kemudian Sinovac ya, Sinovac yang juga melibatkan masyarakat Indonesia ya dalam uji klinis fase 3 untuk vaksinnya. Nah, kalau ditanya perbedaannya memang pengembangan vaksin ya oleh ilmuwan ini menggunakan banyak platform ya, banyak cara gitu. Jadi tidak spesifik ke satu. Kenapa kemudian kok dilakukan dengan banyak platform atau cara? Memang kita tidak tahu mana sih yang terbaik gitu ya. Jadi kalau ditanya nanti mana sih vaksin yang terbaik? Sebetulnya kita tidak mengharapkan vaksin yang terbaik, tapi kemudian mana yang bisa memberikan keefektifan ya. Jadi kalau keefektifan ini kan bisa dinilai dari angka. Jadi seperti Pfizer dan Moderna ini kan sudah merilis data apa namanya uji klinis fase 3 itu menyampaikan bahwa efikasi dari vaksinnya ini mencapai 95%. Ya, artinya apa? Artinya nanti kalau ada orang yang disuntik dengan Pfizer atau Moderna ya, sebanyak 100 orang, maka 95 orang ini akan memberikan kekebalan pada tubuhnya. Ya. Nanti berbeda lagi dengan tipe vaksin yang lain seperti AstraZeneca itu ya yang dari dengan kerjasama Oxford University itu menyampaikan bahwa efikasi vaksinnya ini dengan rentang 70 sampai 90%.
Karena memang negara-negara yang dilibatkan ya untuk uji klinis fase 3 ini kan memberikan perbedaan data ya. Jadi memberikan rentang 70 sampai 90%. Artinya apa ya? Ketika ada 100 orang yang mendapatkan vaksin ya 70 orang ini yang kemudian menjadi kebal atau sampai 90 orang. Nah, yang terakhir ini kan Sinovac ini ya, yang Sinovac ini yang memang melibatkan masyarakat kita untuk uji klinis fase 3. Nah, ini dirilis dari Turki yang sudah menyampaikan. Nah, kalau dari Turki ini kan menyampaikan sekitar 90% juga. Ya. Tapi kalau di sebelumnya sudah disampaikan dari negara yang juga terlibat untuk uji klinis fase 3 ini adalah Brazil. Jadi Brazil ini memberikan data hanya sekitar di atas 50%. Jadi tidak memberikan data yang fix, tapi mereka menyebutkan efikasinya di atas 50%. Nah, artinya apa? Artinya ya dari 100 orang itu yang vaksin gitu kan, kemudian yang dapat memberikan kekebalan ini ya sekitar 50 orang lebih gitu kan. Nggak tahu lebihnya itu berapa, karena memang tidak memberikan data yang fix. Nah, untuk yang di Indonesia sendiri gitu kan, yang melibatkan orang-orang yang di Bandung ya, kerjasama juga dengan Unpad gitu kan, ini belum merilis data fase 3-nya ya. Jadi kemungkinan nanti sekitar bulan Januari itu nanti akan disampaikan bagaimana hasil uji klinis fase 3-nya. Nah, kita berharap bahwa memang yang di Indonesia ini juga memberikan efikasi yang tinggi. Jadi harapan pengembangan vaksin ini kan sebetulnya dua ya Mbak ya. Jadi yang pertama bagaimana tingkat keamanannya ya. Jadi jangan memberikan efek samping yang kemudian menjadi berat ya. Jadi kalau efek sampingnya ini yang ringan itu wajar. Karena efek samping yang ringan ini seperti demam ya, sakit kepala ini sangat wajar. Tapi ya kita tidak berharap bahwa ya sampai orang meninggal ya karena divaksin. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa kok perlu dilakukan uji klinis pada manusia ya, melewati tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, untuk membuktikan bahwa memang tingkat keamanannya ini juga sudah bagus ya. Kemudian yang kedua juga efikasinya. Jadi bedanya kalau fase 1 ini kan hanya melibatkan sedikit orang, jadi mungkin puluhan orang. Jadi kalau sudah dilihat puluhan orang, kemudian memang dari penyuntikan vaksin ini memberikan dampak kekebalan ya, atau memberikan produksi dari antibodi, maka akan diarahkan ke fase kedua ya. Kedua ini melibatkan lebih banyak orang lagi, jadi sekitar ratusan. Nah, kalau yang fase 2 berhasil akan lanjut ke fase yang ketiga yang melibatkan jauh lebih banyak orang lagi. Karena kita tahu bahwa mungkin kelompok kecil tidak terlihat ya bagaimana tingkat keamanannya, kemudian efikasinya. Nah, tapi dengan lolos pada fase 3 ini kita berharap memang mendapatkan vaksin yang betul-betul memiliki tingkat keamanan yang baik, kemudian juga tingkat efikasi yang juga cukup baik. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan tentang perbedaan platform ya, tadi kan sempat bedanya apa sih antara yang vaksin Pfizer, Moderna, kemudian Sinovac, ya Sinopharm ya, kemudian juga yang dikembangkan di negara kita sendiri ya, Merah Putih, kemudian juga ada AstraZeneca. Nah, ini memang dari platform ya. Platform ini dalam pengembangan vaksin itu kan kita harus mengambil isolat ya dari virus. Dalam hal ini kan virus SARS-CoV-2 ya. Dari virus itu kemudian para ilmuwan melihat, mengamati. Tujuannya itu satu, Mbak. Jadi mereka mengambil zat antigeniknya dari virus. Ya. Jadi pendekatan zat antigenik ini bisa berbasis pada materi genetiknya atau DNA atau RNA. Atau yang kedua bisa mengambil ya pendekatan dari protein antigenik. Jadi kalau tadi materi genetik yang memang menyandi ya zat antigenik ya, materi genetik RNA, DNA yang memang dia bersifat antigenik nantinya. Nah, kemudian yang kedua protein ya. Jadi pendekatannya lewat protein. Nah, kalau yang Pfizer dan Moderna ini memang jenis vaksin yang sangat terbaru ya. Karena ya sebelum ada vaksin untuk COVID ini, itu pengembangan yang menggunakan platform RNA ini juga belum ada. Ya.
Jadi belum ada. Jadi bisa dikatakan Yang baru ya, ini nih. baru dan sangat berhasil ya. Baru dan Aha. sangat berhasil gitu. Nah, ini jadi kayak sebuah apa ya? Sebuah uh, satu hal yang membuat bimbang juga mungkin untuk para pembaca Femina di sana dan yang nonton di sini. Karena kan kalau misalkan kita melihat vaksin Sinovac yang mohon maaf nih banyak di luar sana yang bilang katanya efektivitasnya masih nggak jelas gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau melihat dari apanya tadi platformnya tadi itu kan kalau kalau saya salah tolong dibenerin Mbak Laura, inactivated virus yang sudah tidak aktif lagi gitu, dan itu sudah berhasil dengan kalau nggak salah untuk imunisasi polio ya Mbak. Nah itu kan memang sudah sudah sangat umum dipakai dan buktinya sudah jelas aman dan segala macam. Nah sedangkan Pfizer ini yang efektivitasnya dibilang 90%, 95%, tapi sebenarnya ini adalah vaksin yang baru, belum pernah ada sebelumnya. Nah, dan kita kan nggak tahu ya Mbak, nanti apakah saat imunisasi kita bisa memilih vaksin atau tidak, kayak gitu kan. Nah, jika kita menerima vaksin A misalkan, atau vaksin B, itu kita perlu, apa yang perlu kita perhatikan, atau kita waspadai, atau kita harus perhatikan itu Mbak? Boleh jelaskan? Ya, jadi betul. Jadi kalau di luar dari di luar dari 6 vaksin ya yang sudah disampaikan tadi kan ada Pfizer, Moderna, kemudian Sinovac, Sinopharm ya, AstraZeneca, dan yang terakhir adalah vaksin merah putih. Itu sebetulnya secara umum pengembangan vaksin ini kan ada beberapa platform ya. Jadi yang pertama itu dari virus yang dilemahkan ya. Jadi ini yang termasuk model atau cara yang paling tradisional. Jadi pengembangan ini tuh sudah sangat lama dilakukan. Jadi mengambil virusnya, kemudian melakukan rekayasa pada genetik virusnya sehingga virus ini itu tidak memiliki sifat infeksius. Jadi tidak bisa menginfeksi pada manusia, tapi bisa digunakan sebagai vaksin. Karena kenapa? Karena ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka sistem imun ini bisa distimulasi untuk mengeluarkan antibodi atau kekebalan pada tubuh. Seperti itu. Nah, ini yang cara tradisional. Tapi dari 6 tipe ini tidak ada yang masuk sesuai dengan platform yang virus yang dilemahkan ya. Kemudian yang kedua ada tipe lain yaitu virus yang dinonaktifkan ya. Jadi yang dinonaktifkan ini sebetulnya sama dengan yang virus yang dilemahkan, sama-sama mengambil virus aslinya, tapi bedanya apa? Kalau yang tadi yang dilemahkan itu masih bisa berkembang biak walaupun sifat infeksiusnya itu sudah dihilangkan ya, dilakukan rekayasa genetik, kemudian sifat infeksinya ini sudah tidak ada lagi. Tapi ketika dimasukkan ke dalam tubuh, virus ini tuh masih bisa melakukan replikasi, perbanyakan diri. Tapi kalau yang dinonaktifkan, ini mengambil virus aslinya, ya, kemudian diberikan zat-zat kimia, ya, sehingga virusnya ini sudah mati. Artinya sudah tidak punya daya untuk melakukan perkembangbiakan, ya, tapi masih dikenali oleh sistem imun sebagai virus, ya, untuk menstimulasi antibodi yang sesuai dengan virus itu. Karena kita tahu bahwa antibodi ini kan sifatnya spesifik. Kalau yang dimasukkan virus itu, maka yang dikeluarkan adalah antibodi untuk virus itu. Antibodi ya. Itu, Kemudian kalau yang termasuk 6 jenis ini, mana yang sesuai dengan yang tadi ya? Kalau yang dilemahkan tidak ada. Tapi kalau yang dinonaktifkan itu adalah yang Sinovac dan Sinopharm. Ya, Sinovac dan Sinopharm. Nah, ini ya. Tapi kemudian apakah masyarakat kita nanti bisa memilih, gitu kan? Vaksin mana yang mau digunakan gitu kan. Saya rasa kalau pada kondisi pandemi ini tidak bisa ya. Artinya kita ya sangat bergantung pada skenario yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena pengadaan dari vaksin ini kan awal-awal sangat terbatas ya Mbak ya. Jadi ya yang sesuai dengan misalkan anggaran dari pemerintah kita ya, kemudian sesuai dengan fasilitas yang ada di negara kita. Nah, ini yang akan didatangkan karena kita tahu bahwa Pfizer dan Moderna ini cukup unik ya. Jadi vaksinnya ini membutuhkan cold chain yang sangat rendah untuk suhu.
Jadi kalau yang untuk Pfizer itu sampai minus 70 derajat, ya. Kalau yang Moderna ini masih di atasnya, minus 20. Artinya apa? Apakah negara kita ini sudah memiliki fasilitas itu? Apalagi vaksin ini akan didistribusikan ke daerah-daerah pelosok, gitu kan? Tidak hanya untuk kota-kota besar ya, tapi juga di daerah-daerah. Nah, kalau penggunaan vaksin Pfizer atau Moderna, nah ini harus juga tergantung pada fasilitas kita gitu kan, bagaimana? Karena harus menyediakan freezer yang dengan suhu sangat rendah ya, minus 70 atau minus 20. Sedangkan kalau yang tipe vaksin Sinovac, kemudian AstraZeneca ini masih lebih realistis karena dengan penyimpanan eh, ini ya lemari es yang cukup 4 derajat ini sudah cukup bisa untuk menyimpan vaksin itu. Ya, artinya apa? Kita kan masih lebih mudah mengusahakan tempat penyimpanan ya. Nah, ini berdasarkan cold chain dari vaksinnya ya. Jadi karakteristik vaksin ini juga akan mempengaruhi tentang pengadaan dari vaksin. Ya, kemudian juga kita tahu bahwa Pfizer dengan Moderna ini kan produsennya dari Amerika, ya kan? Nah, apakah kemudian bisa mendatangkan dari sana kan? Ini kan terkait dengan proses distribusinya ya. Nah, nanti sampai ke Indonesia juga akan difikirkan bagaimana distribusi ke daerah-daerah yang lain. Kalau kita bandingkan dengan di Cina ini kan memang lebih dekat yang di Cina, ya kan? Dan juga secara tadi cold chain dari vaksinnya ini tidak butuh sesuatu kondisi yang sulit ya jika dibandingkan dengan Pfizer dan Moderna. Nah, kalau ditanya, tapi kan Sinovac ini efikasinya masih tidak jelas, ya kan? Kalau dibandingkan dengan Pfizer, Moderna ini ada garansi ya, ada garansi ya, ada garansi dari produsennya bahwa bagus vaksinnya seperti itu. Kemudian juga negara-negara yang maju itu, negara-negara kaya itu kan sudah melakukan order ya untuk mengambil dari vaksin Pfizer dan Moderna gitu kan ya. Jadi saya rasa memang efikasi itu penting, Mbak. Efikasi penting. Jadi kita goal dari vaksinasi itu kan untuk mencapai herd immunity ya. Intinya kan itu. Jadi herd immunity ini adalah suatu kekebalan populasi. Di mana kekebalan populasi ini kan ada target populasi yang harus mendapatkan vaksin. Jadi sifatnya bukan individu. Ya, jadi kalau misalkan individu satu mendapatkan vaksin yang baik, contohnya adalah Pfizer yang efikasinya baik, tapi orang lain tidak mendapatkan, misalkan seperti itu. Nah, ini tidak akan mencapai tujuan utama dari vaksinasi, yaitu herd immunity. Karena kita tahu bahwa SARS-CoV-2 ini kan punya daya tular ya, sekitar 1 sampai 4. Artinya apa? Nah, daya tular ini akan mempengaruhi berapa orang sih yang harus mendapatkan imunisasi atau mendapatkan vaksinasi sehingga mencapai herd immunity ya. Jadi kalau dikalkulasi itu ya sekitar 70 sampai 75% populasi itu harus mendapatkan vaksin sehingga kekebalan populasi ini akan tercapai. Ya, artinya apa? Artinya memang bukan masalah kualitas dari vaksin, tapi bagaimana kita bisa mensukseskan program vaksinasi itu, gitu kan? Ya, jadi program vaksinasi ini akan menjadi sukses ketika ada partisipasi aktif dari masyarakat. Ya, itu. Jadi kalau masalah efikasi ya mungkin ya, karena ini kan kondisinya pandemi ya. Jadi saya rasa dengan efikasi kan Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu kan memberikan batasan, Mbak Isyana. Ketika melakukan pengembangan vaksin itu harus mencapai ya dari hasil uji klinis fase 3 sekitar 50% ya untuk efikasinya. Jadi harus di atas 50%. Artinya kalau sudah di atas 50%, harusnya vaksin itu bisa digunakan. Ya. Nah, berarti tapi kan kalau orang tadi khawatir mengenai si Sinovac, tapi di Turki laporan yang sudah dikeluarkan itu kan cukup bagus ya angkanya kan. Sedangkan yang di Brazil memang dia masih di atas 50%. Yang di Indonesia belum keluar. Nah, semoga kita akan mendapatkan hasil yang bagus nih ya Mbak di Indonesia ini ya. Sehingga masyarakat nggak perlu ragu lagi. Tadi berbicara soal vaksin Sinovac yang menggunakan inactivated virus ya Mbak ya.
Ya. Kalau saya berpikir gitu, malah justru ini sebenarnya cara yang mungkin tradisional, tapi justru malah ini cara yang uh, menurut saya paling aman ya Mbak. Iya, jadi tergantung Mbak Isyana. Kenapa kok kemudian menggunakan virus yang dinonaktifkan ya? Ini memang kalau dari virus yang dinonaktifkan, harapannya kan tubuh kita itu akan merespon ya dengan mengeluarkan antibodi-antibodi yang tidak spesifik. Jadi disesuaikan dengan kalau gambaran dari permukaan virus itu sebetulnya kan banyak protein ya, Mbak Isyana. Jadi tidak hanya protein spike sebagai target utama ya, tapi juga ada protein-protein yang lain. Nah, kalau yang kemudian menggunakan platform yang spesifik pada spike gitu kan, dia berharap bahwa antibodinya itu fokus. Jadi sistem imun itu diharapkan fokus untuk digerakkan hanya mengenali pada protein spike seperti yang mRNA gitu kan, karena mRNA ini akan ditranslasi ya ketika masuk. Jadi mRNA ini kan dia seperti sekuen ya. Sekuen itu kan urutan genetik ya. Jadi urutan genetik dari virus yang memang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh sebagai vaksin. Nah, kalau kita lihat bahwa urutan itu kan dia bentuknya ya seperti apa ya, seperti messenger ya. Makanya kan dikenal sebagai mRNA ya. Jadi messenger bahwa mRNA ini nantinya akan ditranslasi, dirubah menjadi protein spike di dalam tubuh. Ya. Tapi ada juga yang platform langsung menggunakan proteinnya. Ya. Tapi kalau yang mRNA ini dia menggunakan sekuennya dulu, ya, messengernya dulu, bahwa nanti dia ketika dimasukkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan mengenali dan akan ditranslate menjadi protein spike. Tapi kan tujuan akhirnya nanti ke protein spike-nya, gitu ya. Tapi bahan atau material yang dimasukkan ini berbeda-beda. Ada yang tipenya protein, gitu kan. Seperti yang dikembangkan di Indonesia ya. Ini kan dia menggunakan protein rekombinan. Vaksin merah putih. Ya, ini kan beberapa universitas dan lembaga riset itu juga sedang mengembangkan, termasuk Universitas Erlangga, ya, kemudian ada lembaga biomolekular Eijkman, ya, ini juga mengembangkan yang platform untuk protein rekombinan, gitu. Jadi mengambil protein spike-nya dari protein, tapi ya tujuannya adalah ya tadi dia eh, mengambilnya itu zat antigeniknya, karena ketika dilakukan analisis pada struktur virusnya ya yang membuat virus itu bisa distimulasi untuk mengeluarkan atau memproduksi antibodi ketika dimasukkan ke inang, ini ternyata memang sebagian besar adalah dari protein spike. Jadi ya banyak peneliti yang kemudian ya mengambil itu gitu kan. Tapi mengambilnya dari banyak sisi. Ada yang kemudian dari messenger RNA-nya gitu kan. Kemudian ada yang proteinnya, protein secara langsung ya. Ada yang tadi dari virus secara alami, secara original. Ya kan? Karena virus ini kan juga di permukaannya ada protein spike. Ya, nah kalau ditanya ya, terus apa nanti keuntungan kelebihannya? Kalau secara teori memang kalau yang dilemahkan ya atau dinonaktifkan ini mungkin akan istilahnya akan memberikan dampak pada kelompok orang tertentu. Ya, jadi karena kita tahu bahwa ada kelompok orang yang dengan kondisi imunokompromis. Ya, jadi karena ada penyakit sehingga ada gangguan ya dari fungsi sel imunnya gitu kan. Nah, harapannya ketika dimasukkan virus yang dilemahkan sebagai vaksin atau virus yang dinonaktifkan sebagai vaksin, maka respon dari sel imun ini menjadi lambat. Padahal virus ini kan juga kalau yang dilemahkan tadi kan dia bisa berkembang ya. Nah, kecepatannya kan nanti akan lebih dulu mana gitu kan. Padahal virus yang dilemahkan ini sebetulnya dia bisa replikasi tapi dalam kondisi yang lambat. Beda dengan virus aslinya yang cepat ya melakukan replikasi. Nah, kalau pada kelompok imunokompromis, saya rasa ini kalau bisa ya dihindari yang tipe-tipe yang seperti dinonaktifkan, kemudian juga dilemahkan gitu ya. Jadi bisa menggunakan platform yang lain seperti yang protein rekombinan atau mRNA. Ini lebih safe ya, lebih safe untuk yang
kelompok imunokompromis. Jadi memang itu yang harus diperhatikan. Pemilihan vaksin itu dari berarti kita juga harus mengetahui juga ya kondisi tubuh kita untuk mau kira-kira vaksin apa yang cocok dengan keadaan imun kita sendiri ya, Dok. Ya, Mbak Laura. Iya, betul. Nah, ini juga harus dipetakan sebetulnya. Makanya kenapa nanti dari petugas para medis ya sebelum melakukan vaksinasi itu akan didata ya. Diberikan pertanyaan ya, kemudian kondisi kesehatan untuk betul. Oke, Mbak, ini ada yang bertanya nih, Mbak. Apakah negara yang dilibatkan dalam uji klinis akan berpengaruh atau mempengaruhi efektivitas di negara lain? Mungkin contohnya seperti tadi kan uji klinisnya kan di Turki ya, Mbak ya. Apakah itu berpengaruh dengan mungkin di Turki efektif, apakah di tempat lain itu sama efektifnya atau gimana? Bisa dijelaskan nggak, Mbak? Iya, jadi tadi kita sudah belajar ya tentang seperti Sinovac, ambil contoh. Ternyata di Turki dan Brazil itu hasilnya cukup berbeda ya. Jadi karena di Turki ini kan cukup tinggi, bisa dikatakan seperti itu, efikasinya di atas 90%. Tapi di Brazil ini ternyata lebih rendah. Kemudian kita juga harus melihat berapa sih jumlah orang yang dilibatkan dalam uji klinis ini gitu kan. Kalau di Turki mungkin masih sekitar 1.000 orang ya. Tapi kalau di Brazil ini sudah puluhan ribu, sekitar 13.000. Nah, ini kan dampaknya juga akan berbeda. Ya, jadi memang kalau melibatkan semakin banyak orang, maka ada kemungkinan efikasinya ini menurun. Seperti itu. Ya, jadi nanti kalaupun sudah didistribusikan kepada masyarakat, ya terus akan dilakukan monitoring karena dari uji klinis fase 3 itu menghasilkan efikasi yang tinggi. Tapi nanti pada kenyataannya di lapangan ya, setelah didistribusikan ke banyak orang, itu bisa jadi juga efikasinya akan berkurang, efektivitasnya akan berkurang. Ini yang harus tetap dilakukan monitoring. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mbak Laura. Beda-beda jenis vaksin ini berpengaruhkah ke dosis vaksin yang akan diberikan, Mbak? Iya, betul. Akan berpengaruh ya. Seperti yang kita tahu bahwa platform biasanya ya, ini secara umum, kalau dia menggunakan platform yang virus dilemahkan, itu dosisnya cukup 1 kali. Karena cukup adekuat ya. Karena kan ini posisinya virus original ya. Kemudian dia juga masih punya daya untuk melakukan perkembangbiakan. Jadi sistem imun ini kan mengenali ketika ada satu virus yang masuk dengan kemudian virus ini bisa melakukan replikasi, ya kan? Jadi sel imun ini akan diaktifkan ya. Berapa banyak sel imun yang diaktifkan ya disesuaikan dengan jumlah virus yang masuk, ya kan? Jadi semakin banyak virus yang masuk atau vaksin ya dalam hal ini adalah vaksin dari virus yang dilemahkan yang banyak masuk kemudian bisa melakukan replikasi walaupun lambat. Nah, ini sistem imun juga akan diaktifkan disesuaikan dengan jumlahnya itu, akan semakin banyak. Berbeda dengan yang protein rekombinan, misalkan seperti itu, atau dari virus yang dinonaktifkan, jumlah yang dimasukkan tidak akan bertambah karena tidak bisa melakukan replikasi atau perkembangbiakan. Artinya apa? Artinya ya sel imun itu hanya mengenali konsentrasi atau jumlah dari vaksin yang dimasukkan itu. Ya, jadi kalau pingin istilahnya lebih banyak ya untuk produksi dari antibodi ya, maka dosis ini akan berpengaruh gitu kan. Jadi kalau yang selain dari virus yang dilemahkan itu biasanya 2 kali dosisnya, 2 atau lebih. Ya, tapi kalau yang dari virus yang dilemahkan ini biasanya cukup sekali untuk dosisnya. Berarti seperti yang sudah diinformasikan di berbagai media ya, kalau misalkan vaksin COVID ini akan ada penyuntikan sebanyak 2 kali ya untuk karena itu ya Mbak ya. Iya, karena memang dari hasil uji klinis ini kan efikasi ya atau produksi antibodi yang terbaik ya ketika disuntikkan 2 kali untuk dosisnya. Oke. Nah, Mbak, ini ada pertanyaan dari Erna Kinara. Apakah virus dari Wuhan yang bermutasi di Eropa bisa diatasi dengan vaksin yang sama? Boleh dijawab, Mbak? Ya, jadi kalau sampai saat ini
produsen dari vaksin yang sudah merilis ya uji klinis fase 3 seperti Pfizer, Moderna itu sangat optimis bahwa vaksinnya ini masih memiliki efektivitas terhadap tipe mutasi yang terbaru ini gitu kan. Tapi memang produsen vaksin tersebut itu masih melakukan investigasi ya, melakukan riset di laboratorium untuk menguji apakah memang ada dampak dari mutasi itu terhadap keefektifan dari vaksinnya. Jadi kita tunggu saja nanti rilisnya seperti apa dari produsen tersebut. Oke, berarti kita memang harus terus mengupdate informasi-informasi seputar vaksin ini ya Mbak ya. Dan mengenai pemilihan vaksin itu tadi juga saya mau sedikit merangkum dari penjelasan Mbak Laura bahwa mungkin memang pemerintah sudah mengantisipasi soal tadi ya Mbak, pemilihan vaksin disesuaikan dengan cara distribusinya, cold chain yang kita punya di sini. Karena correct me if I'm wrong Mbak, kalau misalkan kita membeli vaksin dengan misalkan seperti Pfizer yang memerlukan cold chain sampai minus 70 derajat, mungkin negara kita belum bisa untuk mendistribusikannya ke pelosok-pelosok melalui rantai distribusi ini ya Mbak. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, menjadi pemikiran para pemerintah untuk mendistribusikan vaksin-vaksin ini. Karena kan kalau tidak didistribusikan dengan baik, vaksin ini juga tidak akan bekerja dengan efektif gitu kan ya Mbak Laura? Iya, betul. Karena tujuannya kan herd immunity yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana populasi ini mendapatkan ya vaksin itu sehingga kita mencapai ya tadi sekitar 70% orang yang harus mendapatkan vaksinasi sehingga kekebalan populasi ini juga akan tercapai. Iya, berarti Indonesia butuh sekitar 135 juta jiwa yang harus kita vaksin bersama-sama. Nah, Mbak Laura, ini sangat informatif sekali mengenai jenis-jenis vaksin dan yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Laura. Mbak Laura, sebelum kita menutup perbincangan sore kita hari ini, Mbak Laura, apakah ada pesan atau sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan ke pemirsa Femina Live hari ini mengenai vaksin COVID-19 dan program vaksinasi COVID-19 yang nanti akan kita hadapi di tahun 2021. Ada yang mau disampaikan Mbak Laura? Ya, jadi kita sangat berharap ya bahwa pengadaan vaksin ini akan lebih cepat ya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi masyarakat juga harus bersabar bahwa vaksin ini kan kemudian tidak bisa serta-merta didistribusikan ya, karena kita harus menunggu dari uji klinis fase 3 ya, terutama dari vaksin Sinovac yang memang sudah dibeli oleh pemerintah kita. Nah, kemudian untuk hasil dari vaksin ini kemudian apakah bisa menghentikan pandemi COVID-19? Tentunya tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek ya. Artinya tetap kita harus menunggu mungkin 2 sampai 4 tahun gitu kan. Sehingga memberikan kekebalan populasi dan kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Nah, sembari menunggu itu ya masyarakat harus ya patuh ya terhadap memang protokol kesehatan. Salah satu jalan ya yang bisa dilakukan sekarang dengan 3M tadi ya, seperti yang Mbak Isyana sampaikan bahwa memang kita harus memakai masker, kemudian juga menjaga jarak ya, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir dan sabun. Nah, ini sebagai upaya yang paling termudah yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekarang gitu ya. Kalaupun nantinya ini kan masih baru 2 informasi ya, bahwa virus SARS-CoV-2 ini mengalami mutasi, tapi masih ada kemungkinan-kemungkinan lain, mutasi-mutasi lain yang akan terjadi. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghindarkan itu, apalagi ini kan ada dampak penularan yang lebih tinggi, ya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat kita juga jauh lebih aware untuk bisa menahan ya dengan 3M tadi sehingga penyebarannya ini tidak bisa terjadi secara meluas. Gitu. Jadi harus tetap menerapkan yang namanya 3M. Oke, nah itu tadi pesan-pesan yang Mbak Laura, walaupun kita sudah
menerima vaksin nantinya, kita harus tetap melaksanakan protokol 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Karena memang membutuhkan waktu lama ya Mbak ya untuk kita mendapatkan herd immunity ini ya. Betul. Oke Mbak Lola, terima kasih untuk perbincangan seru kita sore hari ini. Semoga obrolannya bisa menjadi informasi yang berguna untuk kita semua mengenai vaksin COVID-19. Dan saya mau mengingatkan juga ke para penonton supaya jangan termakan hoax, karena selain tidak penting itu cuma bikin kita tambah stres aja. Oke, nah sebelum vaksin benar-benar kita terima, kita juga harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, sekali lagi menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Bahkan setelah mendapatkan vaksin COVID, kita pun harus terus melakukannya. Nah, jalankan terus 3M, tetap sehat. Terima kasih sahabat Femina sudah menyaksikan live sore hari ini. Selamat tahun baru 2021. Di rumah saja jauh lebih baik, aman dan sehat. Bye-bye, selamat sore. Selamat sore.